Sejumlah selebriti dan tokoh masyarakat yang terjangkit COVID-19 meningkat drastis menjelang akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini. Pevita Pierce, Rido Sleng, Nirina Zubir, Syekh Ali Jaber dan juga A.A. Gym bahkan belum sembuh dari COVID-19. Sempat kritis di ruang ICU, bagaimana kondisi Syekh Ali Jaber sekarang? Benarkah isu perceraiannya dengan Teh Nini membuat kondisi A.A. Gym kembali ngedrop? Seperti apa tips cepat sembuh dari COVID-19 yang diterapkan oleh Dewi Persik, Sinyorita Esperanza dan juga Melanie Ricardo dan sejumlah selebriti lainnya? Bersama saya, Maria Andromeda, akan mengulas suka duka yang dirasakan selebriti dan juga tokoh masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Jelang tutup tahun 2020 dan awal 2021, pandemi COVID-19 semakin menggila. Hasil rapid antigen yang diberlakukan pada pemudik dan masyarakat yang ingin keluar Jabodetabek menyulut ledakan hasil reaktif dan positif, hingga sejumlah rumah sakit khusus pasien COVID-19 di Jakarta nyaris penuh. Per 1 Januari saja, jumlah pasien aktif atau yang membutuhkan perawatan dan isolasi mencapai 111.005 orang. Angka fantastis itu merupakan rekor tertinggi penderita COVID-19 sejak Maret 2020 lalu. Penderita COVID-19 di kalangan public figure juga melonjak drastis sejak Desember lalu. Dewi Persik, Sinyorita Esperanza, Pevita Pierce, dan Nirina Zubir positif COVID-19 di awal Desember. Yang bikin miris, suami dan kedua putri Nirina juga sempat terpapar coronavirus disease. Lalu benarkah mereka terpapar COVID-19 karena tak mematuhi protokol kesehatan? Iya, jadi kalau misalnya mau ngomong untuk prokesnya, mungkin orang beranggapan, mungkin prokes lu kurang kenceng. Kalau prokes kenceng, alhamdulillah ya. Apalagi jadi sebelum pandemi pun juga, aku tuh yang selalu rajin bawa hand sanitizer gitu kan, tisu basah yang ada kandungan alkoholnya. Maksudnya memang orangnya cukup resik lah gitu, cuman emang lagi apesnya aja itu kehantem kena COVID pas lagi capek banget, badan emang mungkin kayaknya lagi drop. Pola hidup aku terlalu sehat yang kemarin. Salah satunya adalah aku mandi itu bisa 5 kali kemarin. Karena olahraganya aku kenceng, full gas, aerial. Kebetulan aku kan mau konsernya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu ternyata nggak bagus dan tidak boleh. Jelas, saya selalu pakai masker. Saya nggak pakai masker karena kan dari tadi saya udah lepas, terus begitu ketemu. Sama lebih rajin pakai hand sanitizer aja. Rutin setiap pulang disinfektan mobil, terus begitu sering cuci tangan. Terus kalau pulang sampai rumah kan saya ada bayi ya. Saya mandi, habis mandi terus saya baru bisa ketemu dengan anak-anak terus baru tidur. Terpapar COVID-19 ini masalah nasib. Jadi bukan masalah lagi si kaya, si miskin, si terkenal, si tidak, si pintar, si bodoh, no. 30 Desember lalu, suami dan dua putri cantik Nirina sudah dinyatakan negatif COVID-19. Tapi Nirina, meski sudah menjalani isolasi mandiri 3 minggu lebih, hasil swabnya masih positif. Netizen pun ikut baper ketika melihat foto Nirina yang hanya bisa melepas rindu dengan kedua putrinya dari balik kaca. Good night. Bye, love. Ya. Bye-bye sayang, I love you. Semua satu rumah ini kita swab test termasuk anak-anak dengan ketakutannya. But they did it anyway. Dan hasilnya adalah alhamdulillah semua negatif. Terima kasih doanya semuanya, dukungannya, supportnya. Kecuali Nirina. Berbeda dengan Nirina, DP, Pevita, dan Sinyorita Esperanza sudah sembuh dari COVID-19. Sebenarnya waktu itu kan aku kena tuh tanggal 5 ya, aku dinyatakan positif COVID itu tanggal 5 Desember. Nah baru sakit yang berasa bangetnya itu tanggal 4. Itu pun sebenarnya kan
badan udah ngilu-ngilu, terus kepala sakit, flu berat gitu. Nah aku tadinya mikir tuh kalau nggak tipes, DB kayak gitu, karena dia kan soal gejalanya tuh yang benar-benar kerasa tuh cuma sehari. Sedangkan kayak gejala hilang penciuman sama hilang pengecap rasa gitu nggak ada sama sekali. Jadi makanya aku tuh pas hari tanggal 5-nya itu swab sekalian sama cek darah gitu. Aku udah diet, aku udah 4 kilo naik. Udah badannya udah gemuk lagi. Tapi untuk saat ini memang aku harus banyak makan dulu. Kalau dulu makannya aku pagi kayak tadi, putihnya telur aja, nggak makan lagi baru siang makan. 20 Desember 2020, Rido Sleng dan sang istri juga mengabarkan mereka terjangkit COVID-19. Sehari kemudian, Giring mengumumkan bahwa tubuhnya tak sanggup menahan gempuran virus asal Wuhan, Cina itu. Kini Giring masih menjalani isolasi mandiri. Dari tanggal 22 dong, 21-22 lah. Gejala yang pertama kali itu di awal tuh ini nyeri di pinggang, habis itu di hari Selasanya diare, terus di hari berikutnya badan penuh semua, kayak udah kayak bangun aja udah malas nih, buat geraknya udah malas. Terus hari berikutnya baru keringat dingin, setelah dikasih obat baru keringat dingin. Dan habis itu kehilangan ini indera rasa sama indera penciuman. Beberapa hari kemudian, jumlah public figure yang positif COVID-19 bertambah lagi. Kali ini coronavirus disease menguji daya tahan tubuh dai sejuta umat, Abdullah Gimnastiar alias AA Gim. AA Gim yang mengaku selalu mematuhi protokol kesehatan, menganggap COVID-19 sebagai ujian agar kita selalu mengingat kebesaran Sang Khalik. Alhamdulillah sesudah di swab kemarin di Dustira, ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah, berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus, 98. Ya, hingga kini AA Gim masih dirawat intensif di RSPAD Jakarta Pusat. Sahabat beliau, Ustadz Yusuf Mansur, yang mereferensikan rumah sakit itu karena pernah dirawat di sana saat dirinya terpapar penyakit yang sama. Bahkan saat menjalani perawatan intensif, Ustadz Yusman sampai mengalami pengentalan darah hingga dipindahkan ke ruang ICU. Saat merasa kondisinya kritis itulah, Ustadz Yusman sempat pamitan pada sang istri dan berpesan agar tabah merawat anak-anak serta istiqomah meneruskan giroh dakwahnya. Sahabat sekalian, AA saat ini berada di rumah sakit RSPAD. Sebelumnya di Edelweiss ya, di Edelweiss di Soekarno-Hatta, Bandung. Dan kemarin ya, beberapa 2 malam yang lalu pindah ke sini. Syariatnya Ustadz Yusuf Mansur, alumni COVID di ruangan ini. Sekarang jadi menghuni ruangan yang pernah dihuni oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya, kini Ustadz Yusman sudah sehat dan bisa menjenguk AA Gim di rumah sakit, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tapi hanya beberapa jam setelah Ustadz Yusman mendeklarasikan kesembuhannya, panggung dakwah Indonesia kembali mendapat kabar duka. Sheikh Ali Jaber, pendakwah kelahiran Madinah, Arab Saudi 3 Februari 1976, divonis menderita COVID-19 pada 27 Desember lalu. Sejumlah jamaah dan pengagum beliau ikut bersedih karena tak bisa mendengar tausiah akhir tahun dari panutan mereka. Karena saya disuap aja, datang ke rumah, kemudian ternyata hasilnya positif. Dan semenjak itu mulai demam lagi, panas naik turun, kemudian batuk,
sambil sesak nafas. Ketika sudah langkah sesak nafas, sudah tidak kuat lagi untuk karantina mandiri, saya langsung dibawa lari ke rumah sakit. Maka Alwi di sini hanya bisa mendoakan beliau, mendoakan Syekh Ali Jaber, guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala penyakitnya. Lantas bagaimana kondisi Syekh Ali Jaber sekarang? Benarkah isu perceraiannya dengan Teh Nini membuat kondisi A'agim kembali ngedrop? Bagaimana tips cepat sembuh dari COVID-19 yang diterapkan Dewi Persik, Melanie Ricardo, Detri Warmanto? Akhir tahun 2020 menjadi tahun ujian bagi Dai Kondang Abdullah Gimnastiar alias A'agim. Saat daya tahan tubuhnya bertarung melawan COVID-19, mental dan spiritualitasnya harus bertarung melawan isu terkait rumah tangganya. Putra beliau sendiri, Muhammad Gaza Al-Ghazali, yang menggelindingkan isu itu. Di akun media sosialnya, Gaza sempat mengabarkan bahwa sang ayah telah menjatuhkan talak 3 pada sang bunda, Nining Mutmainah alias Teh Nini. Tapi menurut sejumlah berita yang dilansir media, isu A'agim menalak Teh Nini sudah bergulir sejak November lalu, namun baru dihembuskan dan menjadi viral saat sang dai terjangkit COVID-19. Lalu benarkah kondisi A'agim kembali ngedrop setelah isu perceraiannya menjadi viral? Di akun Instagramnya, A'agim masih aktif mengupload tausiah. Hal itu menandakan beliau telah melewati masa kritis. Salah satu video tausiah yang menarik perhatian netizen adalah ceramah berjudul "Jangan Takut Dihina" yang diupload kemarin. Di sana A'agim seolah menjelaskan kondisinya saat ini yang harus menghadapi suara sumbang orang-orang di tengah sakit yang dideritanya. Secara saya bilang saya lagi serba ada, lagi serba bisa. Kayaknya kok Ustadznya nggak dapet kemudahan. Iya, itu dia. Penghargaan itu lebih berat daripada COVID. Iya betul. Kalau sesuatu yang paling gampang lupa ke Allah itu ujian yang terberat. Iya. Jadi kalau ujian yang membuat ingat ke Allah, paling beratnya secara fisik. Iya benar. Ya Jadi, alhamdulillah. Jadi ngerasain itu ya, yang luar biasa adalah ngadu doa. Karena kan ukuran dari musibah itu, kalau kata Imam Ibnu Qayyim, bukan untuk mengukur kesabaran intinya sih, tapi mengukur untuk kesungguhan minta tolong ke Allah nih. Tetap berdakwah meski sedang jihad melawan COVID-19 juga dilakukan oleh Syekh Ali Jaber. Ia memposting video berjudul "Mari Jaga Iman, Imun, dan Aman". Keadaan bisa dibilang stabil, tetapi masih sesak nafas. Mohon doanya, mohon doa. Coba bayangkan, saya jarang ketemu siapa-siapa. Kalaupun ketemu, selalu saya patuhi protokol, jaga 3M, kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian. Tapi subhanallah, kalau sudah qadarullah, wal hadar la yunji min qadar. Yang memprihatinkan, di media sosial muncul berita yang menyebut kondisi Syekh Ali Jaber memburuk. Pendakwah yang sempat ditikam saat ceramah di Lampung pertengahan tahun lalu itu dikabarkan sudah menggunakan ventilator dan sudah kesulitan bernapas. Akun Yayasan Syekh Ali Jaber pun langsung membantah berita hoax itu. Akun itu justru mengabarkan bahwa pernapasan Syekh Ali Jaber sudah membaik. Lalu benarkah coronavirus disease sudah bermutasi menjadi virus yang lebih ganas?
Benarkah gejala COVID-19 tak hanya terdeteksi lewat pernapasan, batuk, demam, dan sakit kepala saja, tapi bisa terlihat dari ruam merah seperti yang dialami Dewi Persik. Oh, gak ada kaitan virus corona baru sama yang kulit terbakar. Kalau yang kulit ruam itu kan sudah gejala, dari Mei sudah dikatakan. Gejala ruam itu merupakan 20% yang bisa mengenai gejala COVID. Jadi kan COVID itu kan sebenarnya penyakit 1000 muka. Ruam itu 20% di antara pasien COVID gejalanya itu. Itu dari Mei 2020 Perdoski sudah mengatakan hal itu. Terus kalau virus yang baru yang corona ini sudah diutarakan oleh beberapa guru besar sama Kementerian Kesehatan, Pak Budi Sadikin pun sudah diutarakan bahwa virus ini memang 57% lebih menular. Tetapi dalam artian untuk mematikannya belum diketahui, harus memerlukan penelitian lebih lanjut. Salah satu cara yang mencegah aja dengan 3M. Virus COVID itu kan sebenarnya kan menyerang sistem imun tubuh. 80% diantaranya itu bergejala ringan atau tidak bergejala. Kenapa bisa nggak bergejala, tetapi bisa positif? Artinya virus itu ada di dalam tubuh manusia. Tetapi karena imunitas kita itu lumayan kuat, sehingga tidak menimbulkan gejala berarti. Maka kalau misalkan OTG atau orang tanpa gejala, yaitu disertai positif COVID, swab PCR, maka harus isolasi mandiri selama 10 hari. Memang Indonesia prosesnya belum kelar, karena memang di sini kan satu, geografisnya tinggi, kedua, kebijakannya tidak selaras antara pusat dan daerah, ketiga, banyak orang nggak bisa menahan diri, terus keempat ya memang tes kita masih di bawah WHO. Tracing kita masih rendah di bawah WHO. Yang paling mendekatnya cuma Jakarta, 1/7. WHO mensyaratkan 1/30. Ya, banyak faktor yang membuat Indonesia menjadi negara yang terparah di Asia Tenggara dalam kasus baru dan penanganan COVID-19. Per 2 Januari kemarin, jumlah penderita COVID-19 yang terkonfirmasi sejak Maret 2020 mencapai 758.743 orang, 22.555 diantaranya meninggal dunia. Di industri hiburan, COVID-19 juga menelan korban jiwa. Penyanyi Yopi Latul wafat setelah sebelumnya terkonfirmasi mengidap COVID-19 pada 9 September lalu. Kepergian mendiang macan festival musik di era 80-an itu membuat sejumlah selebritis sigap dalam menghadapi serangan COVID-19. Mereka seolah gemas pada masyarakat dan netizen yang seolah abai, bahkan menganggap COVID-19 hanya konspirasi elit politik. Kalau saya udah nggak mau debat sama orang yang menganggap corona nggak ada. Karena itu sebenarnya caranya simpel ya. Kita tinggal ngajak mereka ke rumah sakit suruh lihat diri. Cuman itu bertentangan dengan kode etik. Jadi ya suka-suka aja. Mau mereka percaya apa enggak silakan. Yang jelas kemarin ada salah satu pasien saya itu curhat di DM. Dia 4 bulan nganggap corona konspirasi. Akhirnya dirawat di ICU. Kena COVID itu kan beda sama sekarang ya. Sekarang tuh kayaknya orang kena COVID udah, kena COVID udah banyak. Pas aku tuh kayak masih orang tuh nutupin gitu. Terus aku takutnya ntar impact sama kerjaan, gak ada yang mau pakai aku lagi gitu. Karena emang bener ada yang kena COVID and then kerjaan hilang gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku di rumah sakit, kan COVID itu bukan karena kita nakal, bukan karena kita ngelakuin satu hal yang dosa. Ini kan pandemi gitu. Jadi buat aku justru aku diizinin Tuhan kena COVID, aku harus share bagaimana perjuangan aku melawan COVID. And COVID itu bukan aib gitu. Wow, so much money. Hampir 2 bulan kurang berjuang dengan COVID. Udah rumah sakit ya, rumah sakit kan bukan pemerintah soalnya aku. Terus isolasi, obat segala macam hampir seharga mobil Alphard yang second deh. Setelah itu, setelah beres, Tuhan ganti kok aku dapat stripping, aku kerja. Dan dengan aku membuka ke publik bahwa aku emang berjuang dengan COVID, ternyata membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Ya, demi negatif COVID-19, Melanie harus mengeluarkan kocek nyaris seharga mobil mewah. Lantas bagaimana tips Jitu Dewi Persik, Detri Warmanto, dan Giring Niji dalam meningkatkan kekebalan tubuh agar COVID-19 pergi menjauh?
Sekarang pemerintah menganjurkan 3M, ya kita lakukan itu aja. Misalnya tangan kita harus selalu bersih, terus menjaga jarak, terus udah gitu dengan kondisi badan kita harus fit gitu. Selebihnya sih saya udah nggak bisa ngelawan ya, maksudnya kan virus tersebut kan nggak bisa dilihat dari kasat mata. Kita tahu bahwa ya saudara-saudara kita seluruh Indonesia kan memang sukanya nongkrong ya, hangout gitu. Ya kalau misalnya mau nongkrong dan hangout ya tetap pakai masker, dan kalau bisa kurangin lebih minim gitu. Kalau bisa sih malah hangoutnya sekarang virtual aja deh gitu, pakai Zoom aja. Nah, ternyata sekarang angkanya di Indonesia kan malah semakin meningkat kan, drastis. Jadi kalau misalnya memang tidak harus keluar dari rumah, ya mendingan di rumah aja deh gitu. Karena saya aja yang rajin banget cuci tangan, terus selalu pakai masker kemanapun, dan habis itu juga selalu berusaha menjaga jarak gitu ya kena juga. Emang ini bener-bener imun kan, jadi mungkin ada yang harus tetap bekerja, mau nggak mau harus keluar rumah, cuman sekalinya ngerasa badannya nggak enak, mendingan jangan pernah sekalipun dipaksain untuk keluar rumah, karena di situ tuh orang-orang yang imun yang lagi lemah tuh diserang gitu. Pandemi COVID-19 menghantam semua lini kehidupan, tak terkecuali panggung hiburan dan juga pentas dakwah. Bahkan satu persatu pekerja seni dan pendakwah bertumbangan karena tak sanggup menahan serangan COVID-19. Tapi di balik penyakit dan musibah yang menimpa kita, ada selaksa hikmah berharga. Tuhan menurunkan penyakit agar kita semakin bertakwa dan sadar bahwa nikmat kesehatan yang telah diberikan harus di-maintain atau dijaga dengan benar. Jika taat pada protokol kesehatan bisa menyelamatkan dari COVID-19, mengapa masih banyak yang alfa? Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Maria Andromeda, saksikan terus Barista, berita artis ternama hanya di RCTI.